semuanya, welcome to my YouTube channel. Sebelum video ini dimulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Dara Rahmawati dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Yunijati. Video sebelumnya, saya telah membahas mengenai human capital atau modal manusia. Nah, di video kali ini, saya akan sedikit membahas bagaimana cara untuk membangun human capital yang berkualitas unggul. Nah, sebelum video ini dimulai, jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And now, let's move into this video. Pentingnya memajukan kualitas sumber daya manusia merupakan persoalan yang mesti dicapai jika ingin ikut dan menang dalam persaingan global. Penguatan kualitas manusia akan berkaitan erat dengan peningkatan produktivitas kerja yang saat ini mengharuskan cepat dan tepat. Manusia itu sendiri merupakan pengubah yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas kesejahteraannya maupun kualitas peradaban bangsanya. Manusia merupakan perangkat untuk meraih keuntungan dan memiliki potensi yang cukup besar terhadap kualitas manajemen organisasi. Sejarah peradaban manusia membuktikan bahwa manusia mampu menciptakan jauh lebih banyak informasi dari yang dapat diserap oleh manusia itu sendiri dan dapat mempercepat perubahan jauh lebih cepat dari kemampuan manusia yang mengikutinya. Manusia seperti ini adalah manusia yang memiliki skill, kompetensi, dan pengetahuan yang diperolehnya melalui pengalaman belajar. Memberikan pengalaman belajar membutuhkan biaya sebagai investasi dalam menyiapkan sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu memprioritaskan investasi pembangunan sumber daya manusia atau human capital untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter. Penekanan nilai ini membantu manusia lebih kreatif, lebih produktif, memecahkan masalah-masalah yang dihadapinya dan bekerja keras dengan komitmen dan dedikasi tinggi didukung integritas yang tinggi pula. Pembangunan human capital melalui investasi pendidikan oleh pemerintah maupun masyarakat penting sekali untuk mempersiapkan masa depan bangsa yang jauh lebih baik lagi. Terdapat beberapa variabel penting dalam sumber daya manusia, yaitu kemampuan, sikap, nilai-nilai, kebutuhan, dan karakteristik demografinya. Variabel tersebut menurut Gomez tahun 2003 dipengaruhi oleh lingkungan seperti norma dan nilai-nilai masyarakat, tingkat pendidikan, dan peluang yang tersedia. Selanjutnya, pentingnya manajemen sumber daya manusia. Sifat sumber daya manusia yang selalu berkembang atau dinamis, baik jumlah maupun mutunya, maka untuk memperoleh keseimbangan antara sumber daya manusia yang tersedia dengan tingkat perkembangan ekonomi pada tahap tertentu diperlukan manajemen sumber daya manusia yang tepat pada tingkat nasional dan daerah. Penekanan kualitas sumber daya manusia terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama kualitas spiritual, kedua kualitas masyarakat dan berbangsa, yang ketiga kualitas kekarya. Kualitas yang pertama yaitu kualitas spiritual, yaitu meliputi aspek iman, takwa, dan moral. Yang kedua, kualitas masyarakat dan berbangsa, meliputi kesejahteraan sosial, rasa tanggung jawab, dan disiplin sosial. Dan yang ketiga, kualitas kekarya, yaitu meliputi faktor pribadi seperti kecerdasan, pengetahuan, keterampilan, dan mandiri. Faktor lingkungan dalam organisasi seperti situasi kerja dan kepemimpinan, dan faktor luar organisasi seperti memahami nilai-nilai sosial dan ekonomi. Nah, dari pandangan tersebut ditegaskan sumber daya manusia yang diperlukan Indonesia adalah orang yang cakap, dapat dipercaya, memiliki motivasi tinggi, memiliki kemampuan dan kecakapan, menciptakan iklim hubungan yang produktif, dan mengembangkan iklim kerjasama tim yang solid. Selanjutnya, hubungan human capital dan manajemen sumber daya manusia. Secara harfiah, pengertian modal manusia adalah pengetahuan, keahlian, kemampuan, dan keterampilan yang menjadikan manusia sebagai modal atau aset suatu bangsa. Human Capital Management oleh Gesper tahun 2012 dikenal juga sebagai manajemen talenta, yaitu suatu sumber daya manusia yang terkait dengan proses pengembangan sumber daya manusia yang memperkuat kedudukannya dalam suatu lembaga, memelihara dan mengembangkan sumber daya manusia dan menarik sebanyak mungkin sumber daya yang memiliki kompetensi, komitmen, dan karakter agar organisasi menjadi lebih berkualitas. Dalam menyiapkan sumber daya yang berkualitas, manajer dalam seluruh hierarki organisasi bertindak sebagai perencana, pengorganisasi, pengarah, pemotivasi, dan pengendali. Pada dasarnya, organisasi memiliki ketergantungan dengan sumber daya manusia yang ada dalam organisasi untuk menggerakkan organisasi, memenangkan persaingan, dan mencapai tujuan melalui proses dan mekanisme manajemen yang benar. Dalam human capital itu sendiri, manajemen sumber daya manusia adalah penggunaan dan mengaplikasikan fungsi-fungsi manajemen yang memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan dan pengaturan peranan sumber daya manusia dalam suatu organisasi. Selanjutnya yaitu human capital dan investasi pembangunan sumber daya manusia. Seperti yang sudah dijelaskan, jika suatu bangsa ingin maju dan sejahtera, maka bangsa itu harus memprioritaskan investasi pembangunan sumber daya manusia atau human capital untuk mencapai tingkat nilai yang tinggi dan tersedianya sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.
Nah, hal yang perlu diperhatikan dalam investasi pembangunan sumber daya manusia tersebut yaitu yang pertama, investasi sumber daya manusia. Investasi ini dalam bentuk menyediakan fasilitas pendidikan, menyediakan tenaga pendidik dan kependidikan yang berkualitas. Nah, hal ini akan menjamin sumber daya manusia yang unggul, andal, dan berkarakter. Yang kedua, standar kualitas. Kualitas produktivitas memenuhi standar apabila sumber daya manusia mendapatkan pengalaman belajar dan latihan yang cukup untuk penguasaan ilmu pengetahuan dan keterampilan sesuai bidang peminatnya. Yang ketiga, penempatan sumber daya manusia. Penempatan orang yang berprestasi dan bereputasi akan memberikan jaminan bahwa pembangunan human capital dalam organisasi pendidikan dapat memenuhi target sumber daya manusia yang diharapkan. Yang keempat, konsep human capital atau modal manusia. Konsep human capital berkaitan dengan fakta bahwa pada dasarnya manusia akan menanamkan investasi dalam dirinya melalui pendidikan, pelatihan, dan aktivitas lain yang akan meningkatkan pendidikan mereka di masa depan melalui peningkatan penghasilan seumur hidup. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. And see you on the next video.